Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semua, kita kemarin sudah dalam video sebelumnya kita sudah belajar tentang eh, KBLI, ya apa itu KBLI, apa itu resiko. Lalu kita sudah belajar juga tentang KBLI dengan resiko eh, rendah dan menengah rendah. Lalu apa saja yang didapatkan gitu ya sebagai izin usaha. Nah, berikutnya kita akan masuk ke dua materi berikutnya, yaitu resiko menengah tinggi dan resiko tinggi. Ya, sebelumnya kita udah bahas resiko rendah dan menengah rendah. Pada video ini kita akan membahas resiko menengah tinggi dan tinggi. Nah, jenis kategori risiko. Pada kali ini kita akan membahas tentang kategori yang ketiga, yaitu menengah tinggi. Sama halnya seperti kegiatan usaha tingkat risiko menengah rendah, usaha tingkat risiko menengah tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan sertifikat standar. Jadi untuk menengah tinggi, perizinannya adalah NIB dan sertifikat standar, tapi harus terverifikasi oleh kementerian dan lembaga terkait. Artinya, kalau di menengah rendah kita sudah mendapatkan NIB dan sertifikat standar sudah cukup, ya. Maka di menengah tinggi kita akan mendapatkan NIB dan sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian serta lembaga. Oke, itu dia bedanya ya. Lalu ada klasifikasi risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan izin, di mana izinnya harus diverifikasi oleh kementerian atau lembaga terkait. Oke. Nah, ini yang seperti saya katakan, di resiko menengah tinggi, teman-teman semua, nomor perizinannya adalah NIB, sertifikat standar yang harus diverifikasi oleh kementerian lembaga. Lalu di kategori tinggi, resiko tinggi, yaitu NIB dan izin yang harus disetujui atau kementerian dan lembaga yang terkait, apakah nanti di tingkat kabupaten kota, provinsi, ataupun kementerian. Oke, baik, saya contohkan ya. Kita buka ini oss.go.id. Ini contohnya dengan KBLI 42101, ya. Di mana ini ada kategori konstruksi bangunan sipil jalan, di mana tingkat resikonya adalah menengah tinggi. Yang keluar izinnya adalah sertifikat standar. Kewenangannya adalah menteri dan kepala badan. Artinya sertifikat standarnya kalau melihat dari OSS dikeluarkan, diverifikasi oleh menteri atau kepala badan. Di mana kita untuk memenuhi persyaratannya? Apa saja persyaratannya? Di sini sudah ada persyaratannya. Nah, ya, ini kebetulan usaha mikro dengan modal tidak lebih dari 1 miliar. Ini persyaratannya. Lalu pertanyaannya, di mana kita mengupload? Ya, tentu saja menguploadnya dari portal OSS. Kita buat dulu NIB-nya, lalu kita upload persyaratannya. Nah, panduan OSS akan saya lampirkan di link di bawah. Cari tombol di bawah panduan OSS. Lalu usaha kecil di mana modalnya 1 sampai 5 miliar, ya. Ini ada syaratnya. Lalu ada juga kementerian dan kepala badan untuk wewenangnya untuk proses verifikasi sertifikat standarnya. Oke. Lalu ada juga usaha dengan kategori resiko tinggi, di mana kategori resiko tinggi kata kuncinya adalah NIB dan izin yang terverifikasi oleh lembaga terkait ya. Contoh di sini saya ambil contoh 47721, yaitu perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotek. Ini untuk apotek nih. Nah, di mana skala usahanya mikro, artinya modalnya di bawah 1 miliar, tingkat resikonya tinggi, dan kewenangannya bupati atau wali kota. Artinya ini untuk verifikasinya bisa di bupati wali kota setempat atau menteri kepala badan. Tapi yang paling dekat kayaknya akan setingkat bupati atau wali kota ya, kabupaten atau kota gitu.
Jadi teman-teman semua silahkan datang ke dinas teknis, yaitu kayak gini contohnya kesehatan ya. Jadi teman-teman semua bikin NIB-nya dulu permohonannya di oss.go.id. Lalu teman-teman semua ke dinas teknis, yaitu dinas kesehatan pada contoh kali ini, lalu ke dinas PMPTSP untuk verifikasi terakhir. Nah, apa saja syaratnya? Apa syaratnya ada di sini. Atau nanti bisa diinfoin sama dinas teknisnya. Ingat, jika seperti ini kasusnya kabupaten kota kan, kewenangannya kabupaten kota nih. Artinya teman-teman semua ke dinas teknisnya dulu, dinas teknis kabupaten kota. Padahal ini contoh di sini apotek itu dinas teknisnya adalah dinas kesehatan. Lalu nanti dinas kesehatan akan memberikan petunjuk apa aja persyaratan teknis yang mereka butuhkan. Lalu setelah diverifikasi, setelah kita penuhi syaratnya, kita upload, lalu akan diverifikasi oleh dinas teknis yaitu dinas kesehatan. Lalu akan diverifikasi terakhir oleh di DPMP TSP Kabupaten Kota, teman-teman semua berada. Oke, hopefully teman-teman semua suka sama materinya dan bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan dan ingin konsultasi terkait dengan KBLI resiko rendah, menengah tinggi dan tinggi, silakan klik link di bawah untuk konsultasi dengan saya baik Zoom ataupun tatap muka jika teman-teman semua berada di daerah Langkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.